kalau misalkan ada pinjaman karyawan kita juga bisa handle, dan tentunya kalau ada proses termination, untuk perhitungan pesangon maupun pajaknya semua kita bisa handle. Itu adalah paket yang kita sebut dengan basicnya dari Katapa. Kemudian tentunya kita bisa gajian, biasanya ada komponen pendukung lainnya yaitu time management. Seperti cuti, lembur, izin, permission, ataupun kehadiran dari karyawan itu sendiri. Itu juga kita tambahkan di dalam satu apps namanya Times Management. Dan yang ketiga adalah Benefit Management. Ini untuk proses pengurusan reimbursement. Medical, meal, atau apapun itu bisa kita urus, termasuk plafonnya, approvalnya semua ada di dalam Katapa. Nah, kalau ditanya apa sih lebihnya Katapa dibandingkan local player, kita mungkin lumayan pede untuk ngomong salah satunya adalah AI. Jadi kita sudah leverage AI, salah satu bentuknya adalah yang di sebelah kanan, Claudia Chatbot. Jadi ini adalah chatbot dengan bahasa Indonesia, relate dengan HR. Jadi di sini si karyawan bisa menanyakan sisa saldo cuti, bisa request cuti lembur, dan sebagai atasannya juga bisa melakukan approval ataupun rejection hanya dengan chatting melalui Claudia Chatbot. Nah, chatbot ini sendiri sudah available di Facebook Messenger, Telegram, Slack, dan Line. Nah, ini adalah satu slide overview mengenai Katapa. Saya lanjut dulu bagaimana Katapa bisa membantu istilahnya bisnis. Jadi ketika saya mention bisnis, bisa jadi kalau diomongkan Telkom sudah besar, pasti sudah punya sistemnya. Tapi mungkin anak perusahaan Telkom itu masih ada yang memungkinkan untuk Katapa ini masuk. Atau mungkin Telkom sendiri juga memberikan solusi-solusi kepada UMKM lainnya, sehingga di sini kita bisa bekerja sama dengan Telkom untuk maju bareng memberikan solusi untuk UMKM. Nah, bagaimana Katapa bisa membantu? Yang pertama, cost saving. Jadi Katapa bisa membuat perusahaan itu hemat 50 juta setiap tahunnya. Kemudian, kalau biasanya proses penggajian memakan waktu 2-3 hari kerja, dengan Katapa itu cukup 1 klik aja payroll-nya sudah selesai. Nah, ini juga tentu percepatan dan kita sudah kalkulasi sekitar 12.000 menit per tahunnya. Yang ketiga, juga save company's money untuk server procurement, karena kita berbasis cloud, jadi semuanya sudah beres, di-handle sama Katapa, nggak perlu repot lagi untuk procurement server ataupun maintenance server. Yang keempat, itu adalah protect companies from single point of failure. Kenapa? Karena beberapa UMKM masih dipegang sama satu orang aja untuk payroll, untuk HR, dan seterusnya. Dan seringkali terjadi trouble kalau misalkan satu orang tersebut ternyata resign. Knowledge management-nya tidak terurus sehingga ada chaotic moment ketika orang tersebut resign. Yang kelima, itu adalah masalah compliance. Jadi di Katapa kita membantu untuk perhitungan PPh 21, physical distancing, mass detection, dan masih banyak lagi fitur lainnya yang membantu perusahaan untuk comply dengan aturan pemerintah. Nah, salah satu benefit menggunakan Katapa adalah mengenai support. Jadi ini beberapa testimonial di mana klien kami menyampaikan mereka happy dengan customer service dan client relation dari Katapa. Bagaimana kita mendeliver support kita? Yang pertama melalui help center, yang kedua kita ada web chat di halaman katapa.com, kemudian ada email, dan tentunya ada call center juga di Katapa. Siapa aja customer dari Katapa? Ini hanya beberapa aja. Jadi kita range-nya lumayan luas, mulai dari startup yang IT related, atau mungkin asuransi, atau mungkin pabrik, itu semuanya bisa pakai Katapa karena kita membuat sistemnya sedemikian rupa configurable sehingga baik dari startup maupun big company itu bisa menggunakan Katapa. Siapa aja sih partner kita? Jadi sekarang ini kita sudah bermitra dengan beberapa company yang saya mention di sini, kayak contohnya Jumpstart. Kalau misalkan pakai Katapa bisa gratis loh ngopi 1 minggu. Kemudian kontrak hukum. Nah, ini juga bisa menjadi bundle solusi yang kita tawarkan untuk UMKM. Dalam artian, kalau misalkan UMKM ini masih butuh support terhadap misalkan mau mempatenkan barangnya, atau misalkan ada hak cipta dan seterusnya,
itu bisa dilakukan. Jadi dengan kontrak hukum dan Katapa kita bundling, yang satu support hukum, yang satu support untuk HR-nya. Kemudian BCA Insurance. Nah, di Katapa ini bisa membeli paket asuransi dari BCA Insurance dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi ini juga bentuk perks dari employer kepada employee-nya. BCA Bank, kita juga ada kerjasama, baik bertukar produk, jadi BCA Bank bisa jualan di ekosistemnya Katapa, dan begitu juga karena BCA Bank punya klik BCA Business untuk proses transfer gaji, itu bisa kerjasama juga dengan Katapa, sehingga BCA seringkali gandeng Katapa sebagai value added ketika presentasi ke nasabah. Kemudian tax consultant. Nah, jadi kalau untuk tax consultant, mereka bisa menggunakan engine Katapa untuk mensupport klien mereka untuk proses penggajian, perhitungan BPJS, PPh 21, dan lain sebagainya. Nah, dan masih banyak lagi klien-klien kita yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh, saya mulai masuk ke section COVID, di mana di Jerman ada sebuah company yang disu sama pemerintah karena 1.500 karyawannya terinfected COVID. Dan bukan cuma 1.500, karena setelah 1.500 ini infected, mereka berinteraksi mungkin pulang ke rumah dan seterusnya, end up sampai 7.000 orang yang positif COVID-19. Nah, perusahaan ini disu karena dirasa melanggar compliance terhadap physical distancing. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa sih? Nah, ini contohnya ya, karena saya nggak mau terlalu sensitif sebutin beberapa perusahaan yang memang sudah di-mention terkena sampai harus tutup satu pabrik atau satu gedung. Kalau menurut koran Tempo, ada 68 kantor yang sudah infected. Nah, kalau yang contoh di mall, ya kemarin kita tahu tenannya Dior di Plaza Senayan itu harus tutup karena ada yang infected COVID-19. Bagaimana Katapa bisa membantu bisnis di tengah pandemi ini sih? Jadi ini mirip sama pertanyaannya Najwa ke Jokowi. Mana yang lebih penting, ekonomi atau kesehatan? Nah, sebenarnya ada 3 pilar, bukan cuma bisnis, bukan cuma kesehatan, tapi juga compliance dengan government regulation. Dan Katapa di sini berusaha untuk menyeimbangkan ketiganya. Yang pertama pasti kesehatan itu penting. Kita akan menjamin kalau misalkan karyawan sudah mulai work from office, prosedurnya dijalankan dengan benar, sehingga jangan sampai melanggar physical distancing yang akhirnya bisa mendukung nih kita punya bisnis. Bisnis bisa tetap berjalan, nggak harus tutup karena ada yang infected, dan tentunya itu comply dengan government regulation. Nah, ini contoh aja fitur dari Katapa yang bisa enable orang untuk work from anywhere. Yang pertama itu Katapa Safe, ini untuk deteksi physical distancing. Kita juga aware Telkom itu punya peduli lindungi ya. Nah, jadi sebenarnya kita juga ada room for collaboration untuk hal ini. Nah, kemudian lanjut lagi mass detection dan crowd detection. Dua hal ini butuh integrasi dengan CCTV. Jadi kita bisa mengawasi apakah karyawan menggunakan masker selama di kantor, apakah masih ada kerumunan orang selama di area kerja. Kalau untuk digital approval, ini lebih ke arah flow, di mana setiap manager itu bisa tanda tangan in a way di mana aja dengan menggunakan si digital approval ini. Oh, ada yang baru join ya? Saya lanjut ya. Nah, kemudian ada yang namanya contactless attendance. Jadi dengan contactless attendance ini kita bisa menggantikan fingerprint machine yang mana bisa menjadi media penularan COVID saat ini dengan menggunakan handphone masing-masing. Jadi karyawan pakai aja handphone masing-masing, absen nanti kita detect lokasinya. Nah, kalau perlu kita juga ada tambahan layer untuk melakukan selfie. Pengajuan cuti dan lembur melalui mobile phone, reimbursement juga bisa dilakukan di rumah aja, dan akses slip gaji serta SPT tahunan itu juga bisa secara independen dilakukan karyawan melalui handphone masing-masing. Yang penting ada internet connection, pakai browser, udah cukup. Nah, kemudian one click payroll yang tadi sempat saya mention, di mana untuk proses penggajian bulanan cukup 1 klik itu sudah proses BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, PPh 21, dan payroll itu sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya Claudia Chatbot, ini adalah sekretaris pribadi untuk semua karyawan.
di mana karyawan bisa melakukan tanya jawab seperti sisa saldo cuti, kemudian misalkan mau tanya juga, siapa nih yang butuh approval saya, kemudian untuk dilakukan approval ataupun rejection. Apa makna label office dan home di sini? Fitur-fitur tersebut itu bisa membantu karyawan yang bekerja dari kantor, dari rumah, atau mungkin cabang, atau mungkin bahkan masih perlu ke tempat klien. Nah, kurang lebih ini gambaran fitur-fitur yang ada di Katapa untuk enable work from anywhere. Dan bagaimana sih implementasi Katapa secara realnya dalam bisnis? Ini contohnya digital approval. Kalau kita masih pakai kertas itu diedarkan dari orang ke orang, nah itu ada potensi penularan COVID-19. Seperti itu. Sementara kalau misalkan menggunakan digital approval di Katapa, cukup pakai handphone masing-masing, melakukan approval, sudah ada lognya, siapa mengapprove apa dan kapan. Katapa contactless attendance. Yang pasti kita mau replace fingerprint machine, diganti dengan contactless attendance, yang bisa diakses dari handphone saja, untuk melakukan check-in dan check-out. Nah, setiap karyawan melakukan record atau rekam kehadiran dia di handphone, dan benefits-nya adalah pertama pastinya HR bisa cepat, nggak usah khusus tarik data dari fingerprint machine, kemudian juga bisa memprotek employees health dan safety karena tidak ada media yang digunakan rame-rame untuk absen, kemudian use existing smartphone, nggak ada investasi tambahan, pakai aja mobile phone dari masing-masing karyawan, dan bisa dilakukan dari mana aja. Nah, ini contoh tampilan dari Katapa contactless attendance. Jadi kalau misalkan yang di sebelah kiri, itu adalah contoh ketika dia melakukan rekam waktu, dia bisa lihat jamnya, berapa total jam kerja yang dia sudah jalani untuk hari tersebut. Kemudian yang di sebelah kanan adalah dicatat loh lokasi dari karyawan pada saat melakukan pencatatan kehadiran. Dan bisa di-match dengan lokasinya. Jadi misalkan saya harusnya berada di Menara BCA misalkan, dan benar saya ada di Menara BCA, maka sebutannya match. Kalau ternyata kantor saya di Menara BCA, tapi pada saat saya melakukan pencatatan kehadiran ternyata ada di Kuningan, maka akan membutuhkan approval dari atasan. Juga dilengkapi dengan foto kehadiran untuk menambah layer tambahan ketika melakukan pencatatan kehadiran. Supervisor di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau memang butuh approval dari supervisor bisa dilakukan, dan si supervisornya sendiri bisa melihat nih lokasi karyawan sama fotonya serta status dari lokasinya. Untuk Katapa Save, 3 hal yang kita lakukan: track, trace, dan isolate. Nah, yang pertama, aplikasinya harus diinstal dulu pastinya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada karyawan yang berada di jarak yang terlalu dekat dengan karyawan lainnya, akan langsung muncul alert. Nah, kita bisa track siapa sih yang ada kontak terlalu dekat dengan karyawan bersangkutan dalam 14 hari ke belakang. Nah, misalkan John Doe terdiagnosa COVID-19, kita bisa trace dan isolate, sehingga benefitnya adalah kita bisa isolate quickly employee yang memang tidak pernah ada kontak terlalu dekat dengan karyawan bersangkutan. Kemudian kita bisa protect other employees obviously. Yang paling penting adalah no need to close company. Jadi jangan sampai karena beberapa orang positif COVID-19, satu gedung jadi tutup. Karena pada dasarnya kita bisa punya data yang menjelaskan bahwa ini adalah kontak yang dilakukan sama orang-orang yang positif COVID tersebut. Sehingga mungkin kita bisa merumahkan orang yang sempat dekat dengan mereka, tapi yang lain bisa tetap jalan aja beroperasi. Nah, bagaimana Katapa bekerja? Yang pertama itu stand alone, Katapa bisa berdiri as is. Kemudian yang kedua itu bisa berintegrasi dengan other HR software, contoh seperti SAP, Workday, atau mungkin yang nanti dari Telkom gitu kan. Nah, kemudian ada existing CCTV. Karena yang tadi ada mass detection sama crowd detection, tentunya kita butuh integrasi dengan existing CCTV. Menariknya, Katapa ini nggak perlu harus ambil semuanya.
Jadi kalau misalkan sekarang nih karena lagi COVID gitu ya, tertarik dengan paket-paket yang relate dengan COVID-19, boleh ambil aja. Kalau misalkan tertariknya cuma sama contactless attendance, bisa nggak? Bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum meeting ini kita sempat stalking sedikit. Ada yang namanya menu SDM digital di dalam Telkom, di mana intinya dari Telkom itu nge-provide solusi untuk membantu UMKM. Nah, makanya kita kepikiran untuk beberapa skenario kerjasama. Yang pertama, kita bisa komplit ekosistem dari Telkom dengan meng-offer Katapa sebagai salah satu opsi SDM digital. Yang kedua, bisa develop together kalau misalkan ada kebutuhan HR management related features, kita develop bareng-bareng. Dan yang ketiga, bisa bundle juga Katapa dengan Telkom Internet Paket. Jadi, meskipun menggunakan Katapa pun, itu sebenarnya bisa menjadi suatu hal yang beneficial untuk Telkom sendiri. Kurang lebih yang saya kepikiran ada 3 hal ini yang bisa menjadi potential collaboration. Obviously, kita open kalau ternyata ada skenario lainnya. Nah, kurang lebih ini akhir dari presentasi saya. Hopefully kita bisa collaborate. Thank you.